Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di video ini. Di video yang keempat mengenai Photoshop dasar ini, kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, masih tentang seri PSD atau Photoshop sekolah dasar. Kita akan membahas mengenai dasar Photoshop. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu lasso tool dan object selection. Nah, di video yang ini kita akan membahas tentang apa itu crop tool dan juga frame atau frame tool. Langsung aja. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membuka lembar kerja Photoshop. Kita akan memasukkan gambar ya teman-teman. Misalnya saya akan menggunakan gambar ini. Oke. Caranya saya akan klik file kemudian open, lalu saya akan pilih gambar yang akan saya gunakan. Misalnya di sini saya ambil gambar sebuah, ya ini aja, botol ini. Saya akan gunakan gambar ini sebagai contoh, kemudian kita akan memotong gambar ini. Jadi kita akan gunakan crop tool. Kita ke crop tool di sini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan untuk crop tool sendiri ada tersedia, bukan hanya crop tool saja tapi ada perspektif crop tool, slice tool dan slice select tool. Nah, sebagai info teman-teman, tidak semua tool dari crop tool di sini biasanya saya gunakan. Saya umumnya hanya menggunakan crop tool, sementara slice tool itu kebanyakan digunakan untuk memotong gambar untuk keperluan di website. Jadi untuk crop tool sendiri sebenarnya yang paling sering saya gunakan adalah crop tool aja di menu crop tool di sini. Nah, ini kita akan menggunakan crop tool kemudian kita memotong. Jadi kita bisa mengambil misalnya gambar yang bisa kita ambil di sini adalah botol putih. Misalnya saya akan klik di sini, kemudian saya akan tarik ke bawah, lalu saya lepas. Nah, sudah terseleksi, kemudian saya akan double klik, atau caranya saya seleksi gambar yang ingin saya crop, lalu saya pergi ke atas, ada di option bar, kemudian saya klik di tanda centang, maka dia akan memotong gambar. Jadi seperti itu teman-teman untuk crop tool. Jadi fungsinya adalah untuk memotong gambar, bisa memotong secara manual sesuai dengan apa yang kita mau, atau kita memotong menggunakan rasio. Jadi di sini misalnya kita klik kanan, kita akan ada pilihan original ratio. Jadi rasionya itu ada bermacam-macam, 1:1 biasanya untuk Instagram, kemudian 45, 57, 23, 16:9 ini untuk film atau untuk desktop, atau juga keperluan yang lain bisa juga menggunakan 16:9. Kita juga bisa menggunakan ukuran inch. Di sini ada 4x5 inch dengan 300 ppi, atau juga menggunakan pixel. Jadi di sini ada 12024, 768 dan seterusnya. Jadi misalnya kita pilih, kita klik, kemudian kita atur ukurannya, kita reset, lalu kita pilih di sini misalnya 1x1, maka dia akan membuat crop 1x1, kemudian kita double klik, ya sudah terpotong gambarnya. Atau juga saya akan balikin ini, Ctrl Z, ya. Selain dari ratio ada, misalnya ini saya menggunakan 1024x768, saya klik, nah akan jadi seperti ini teman-teman. Tinggal kita sesuaikan bagian mana yang akan kita ambil, kemudian kita klik, double klik, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengembalikan seperti awal, yaitu untuk di reset ukurannya, kita tinggal klik clear W kali H kali resolution. Nah, kalau sudah klik, kita bisa geser area atau gambar yang akan kita mau secara manual. Misalnya seperti ini, kemudian saya klik OK, atau saya double klik, maka sudah terpotong gambar yang saya mau. Jadi begitu teman-teman untuk fungsi dari crop tool. Sementara untuk perspektif tool kita akan coba gunakan. Jadi di sini kita akan buat sebuah seleksi. Misalnya saya akan buat seleksi begini. Nah, akan terbentuk 4 titik di sini ya teman-teman. Nah, 4 titik ini dia akan, saya ulangi, saya klik. Nah, 4 titik ini akan membuat perspektif. Jadi misalnya kita klik ini bagian atas, kita geser,
kemudian satunya bagian kiri kita geser begini, lalu saya klik OK atau saya double klik, maka kita lihat hasil gambar yang kita seleksi terjadi distorsi teman-teman. Jadi bagian atas dia berubah menjadi lebar, sementara bagian bawah tetap seperti semula. Jadi perspektifnya itu menjadi berubah. Jadi begitu teman-teman. Saya akan kontrol set gambarnya, saya kontrol set, kemudian kita coba seleksi sekali lagi. Kita seleksi lalu kita ambil bagian bawahnya yang kita buat dia menjadi lebar, kita klik, lalu kita klik OK di sini atau kita double klik. Ya, seperti ini distorsinya sudah terlihat. Atau misalnya samping, misalnya yang ini kita akan masukin ke situ. Ya, seperti ini teman-teman. Kita akan lihat. Nah, jadi ada perbedaan atau terjadi distorsi gambar karena dia membentuk sebuah perspektif baru. Kemudian selanjutnya untuk slice tool. Tool ini sebenarnya saya jarang gunakan teman-teman, karena kebanyakan tool ini digunakan untuk memotong gambar lalu diekspor untuk digunakan pada pembuatan website. Tapi di sini kita akan coba, saya akan klik, kemudian misalnya di sini teman-teman saya akan mengambil gambar botol ini ya. Jadi saya akan klik, kemudian saya seleksi botol ini. Nah, otomatis dia sudah terbentuk seleksi baru. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini, jadi seleksi yang kita buat di sini warna biru ya, ada aktif 3, kemudian warnanya biru. Sementara yang tidak kita buat ini ada 1, 2, 4 dan 5. Caranya untuk mengambil gambar yang kita sudah potong tadi, yaitu kita ke file, kemudian kita ke menu export save for web legacy, kita klik di sini. Nah, kalau sudah kita klik, kita akan buat fit in view ya, buat biar terlihat. Nah, ini hasil seleksi atau hasil slice dari gambar yang kita pilih. Jangan lupa ini kita buat JPG ya, kita atur kualitinya sesuai dengan semakin tinggi semakin bagus. Kemudian kalau sudah, kita pilih save. Nah, di pilihan yang di sini teman-teman kita perlu perhatikan, karena kalau tidak semua gambar 5 gambar akan di save oleh Photoshop. Nah, kalau kita hanya menggunakan gambar 3, maka kita akan memilih di sini selected slices. Jadi yang kita pilih adalah gambar 3. Kalau kita tidak selected slices atau kita klik all user slice, maka dia akan mengekspor semua gambar yang kita potong, yang sudah terpotong di sini. Jadi ada 5 gambar. Saya akan klik save. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini. Karena tadi kita memilih selected user, akhirnya yang diekspor hanya 1 buah gambar. Kalau kita ekspor sekali lagi, kemudian kita klik fit in view, nah terlihat di sini ada 5 gambar yang sudah terpotong ya. Gambar yang kita pilih adalah gambar 3, kemudian kita save. Lalu di sini kita pilih all user. Kalau all user berarti yang kita potong hanya 1 teman-teman, jadinya hanya gambar 3. Sementara kalau kita memilih all slices, semua yang terpotong, maka dia akan mengekspor semua gambar. Contoh slice. Nah, saya akan coba buat seperti itu, lalu kita klik save. Nah, sebelumnya sudah saya save gambar yang 3. Saya akan replace teman-teman, lalu kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya hasil gambar yang kita potong atau kita slice. Ada gambar 1, 2, ini gambar 3 yang kita potong tadi, gambar 4, dan ini gambar 5. Seperti itu teman-teman. Ini saya akan hapus. Jadi untuk slice kira-kira seperti itu fungsinya. Kemudian ini saya akan close, saya open lagi. Misalnya gambar botol ini. Nah, selanjutnya
Misalnya gambar botol ini saya akan ambil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah frame. Jadi untuk slide select yang bagian bawah saya tidak akan contohkan karena ini memang saya tidak pernah gunakan. Selanjutnya kita langsung ke tool frame. Nah, frame tool di sini gunanya untuk membuat frame dari sebuah objek, teman-teman. Nah, kita akan buat layer baru. Saya akan buat layer baru di sini, lalu saya klik create dan saya klik frame tool, atau saya akan ambil sebuah gambar, misalnya gambar ini, saya tarik ke sini, lalu saya klik enter. Kemudian kita klik frame tool. Di sini ada dua pilihan, teman-teman, ada persegi dan lingkaran ya. Saya akan gunakan pertama adalah persegi. Kemudian saya akan klik di sini, saya akan buat seleksi. Nah, dia akan membuat sebuah frame dari gambar yang kita miliki. Kalau kita modifikasi, kita tinggal klik di sini di layer gambarnya dan kita geser, tekan Ctrl T, lalu kita bisa menggeser area yang kita ingin gunakan seperti ini, teman-teman. Itu untuk frame tool berbentuk persegi. Kalau berbentuk lingkaran seperti apa, saya akan nonaktifkan ini. Saya buat layer baru, lalu saya import sebuah gambar ini, teman-teman. Nah, saya akan klik frame tool, kemudian saya pilih yang lingkaran, kemudian saya akan klik di sini sambil tekan shift. Nah, dia akan membuat sebuah frame baru dari objek foto atau gambar yang kita miliki. Seperti itu, teman-teman, untuk tutorial dari crop tool dan juga frame tool. Untuk tool-tool yang lain kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.